Apa kesalahan terbesar dalam hidup kamu? Kamu jawab. Oke. Apakah mantan pasangan bisa berteman baik? Enggak. Kalau di saya enggak. Karena udah, mendingan saya berhenti bicara di situ aja. Rolling and action. Hai Sobat Great, saya Oka Antara, pemain film dari Nokta Merah Perkawinan. Mau kenal saya lebih dekat? Saya jawab pertanyaan ini dulu ya. Oke, pertanyaan pertama. Sebutin sifat seseorang yang bikin kamu ilfeel. Telat. Nggak tepat waktu. Ini ditaruh aja ya. Oke. Pertanyaan kedua. Apa pelajaran hidup terbesar yang bisa dipelajari orang lain dari hidupmu? Nah, ini saya bisa belajar banget dari orang lain itu dari Gilang. Karena Gilang ini orangnya nggak pernah mau menyelesaikan masalah dengan segera. Selalu ditunda-tunda. Jadi moral of the story, kalau ada masalah harus segera selesaikan. Gitu ya Gilang ya. Oke, pertanyaan ketiga. Hal penting yang kamu ajarkan pada anak. Oke. Waduh, ini kalau kelamaan jawab ketahuan saya bukan ayah yang baik ya. Hal yang penting kamu ajarkan pada anak adalah, oke, ini mungkin nggak ada di film, ini pribadi aja ya. Harus bisa memanage free time, gadget time, sama ngerjain PR di sekolah. Karena di zaman sekarang susah banget buat anak lepas dari gadget. Jadi penting banget tuh kalau anak udah megang handphone, udah megang iPad, boleh, bukannya nggak boleh, boleh dibeliin, tapi harus bisa di manage. Jadi nanti ketika dia udah gede, dia bisa membagi waktu. Kapan dia harus begini, kapan dia harus begitu. Oke, Mas, tapi kalau dari Mas Oka sendiri ngebatasin waktunya sampai berapa lama? Sejam kah boleh main atau seminggu sekali? Atau? Enggak, seminggu sekali kasihan banget gitu. Enggak, dia tuh boleh main gadget, apalagi dia main games gitu ya, kayak dia main apa sih? Kalau dia udah selesai ngerjain tugas sekolahnya. Tapi ada kalanya tugas sekolahnya itu rumit banget. Karena kan anakku udah umur 13 tahun kan ya. Jadi ketika udah sulit banget, bahkan ketika saya harus turun tangan, ya dia harus rela. Jam main gamenya dia itu nanti akan kemakan sama jam ngerjain PR. Jadi bukan berarti jam ngerjain PR-nya itu nggak disesuaikan, gitu. Tetap 2 jam juga enggak. Jadi bisa kemakan dan dia harus terima itu. Nah berarti nanti solusinya supaya jam main game yang nggak kemakan, dia harus belajar lebih pintar sehingga PR-nya bisa selesai dengan cepat, sesusah apapun itu PR-nya. Oke, next. Pada ini yang ungu kayaknya lucu nih warnanya nih. Bagaimana cara menerapkan batasan untuk orang-orang dalam hidupmu? Gimana nih ya? Menerapkan batasan untuk orang-orang dalam hidup maksudnya apa ya? Kayak misalkan ada yang boleh porsi temen Mas Oka sendiri masuk ke dalam lingkup Mas Oka atau ada yang nggak boleh gitu. Aduh, ini agak susah deh aku ulang nih. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya aku cari yang warna kuning nih. Ini kayak yang warnanya lucu. Apakah mantan pasangan bisa berteman baik? Enggak. Kalau di saya enggak. Sudah tidak bisa. Yang udah selesai aja. Kan? Kita tidak bisa kembali lagi karena udah, mendingan saya berhenti bicara di situ aja. Oke. Berikutnya ini yang ke 3, 4, 5. Apa makna pulang ke rumah untuk kamu? Wah, ini maaf banget ya kalau saya mendengar kata pulang ke rumah, yang di pikiran saya itu adalah ya, karena pulang ke rumah itu kan ya pulang ke rumah gitu kan. Karena kita kan ciptaan Tuhan gitu kan. Jadi balik lagi ke rumah, bertemu dengan Tuhan, balik ke Sang Pencipta itu. Sorry ya kalau pemikiran saya agak-agak religius, tapi itu yang dari kecil saya diajarin dari orang tua. Pulang ke rumah itu artinya menghadap Yang Kuasa. Kok pertanyaannya banyak yang menjebak-menjebak gitu ya?
Oke. Adakah hal paling spontan yang pernah kamu lakukan dalam hidupmu? Jika ada, sebutkan. Aku pernah melakukan sesuatu sekali doang dan tidak pernah aku lakukan lagi seumur hidup aku. Yaitu adalah pernah terjun payung. Ya, itu kejadiannya hanya seumur hidup sekali. Nggak tahu waktu itu lagi kesambet apa. Tapi waktu itu langsung pergi ke, lagi ada sesuatu lah, terus langsung pergi ke Lido. Udah waktu itu disetin jadwal sama teman buat terjun payung. Nah itu sih, itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan dan saya tidak akan pernah lakukan itu lagi karena itu saya terbirit-birit ketakutannya ketika udah ada di atas. Berarti Mas Oka takut ketinggian? Aku takut ketinggian, cuman waktu itu kayaknya lagi ada dorongan ekstra gitu ya. Ya nggak perlu lah ya, saya jelasin apa. Oke, terakhir dari aku ya. Ada quotes favorit nggak Mas? Quotes favorit? Quotes favorit? Ya. Oke, ini sebetulnya nggak quotes favorit ya, tapi kebetulan lagi aku baca aja kemarin. Ada tulisannya kayak gini, ini pernah aku post juga di Instagram. Tulisannya begini, baru-baru ini aku menjadi orang lain untuk sekedar mendapatkan pemasukan dan ternyata melelahkan. Dan itu hanya orang-orang yang bermain di seni peran yang tahu betapa sulitnya menjadi seorang aktor. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.